isn't easy to say, 'cause we haven't talked in a month. And when you see me with him, you'll probably think I moved on. Yeah, Sore menjelang malam, Kayla datang dan Garvin segera mungkin menyembunyikan cincin itu. Garvin mendekati istrinya dan segera menyambut Kayla dengan ciuman. Pak Garvin, ayo berangkat. Sampai di sebuah restoran, beberapa pesanan mereka terlihat begitu istimewa. Kayla terus menatapi hal itu dengan penuh bahagia. Wah, ini pasti mahal semua. Buat kamu apa sih yang enggak? Setelah menyelesaikan makan, Garvin begitu gugup. Ia pun mengambil kotak cincin itu di saku jasnya. Kay, ini buat kamu. Kayla melebarkan pupil matanya. Ia terlihat heran menatapi pemberian Garvin. Ini cincin. Siapa bilang ini rantai motor, Kay? Ini buat kamu. Saya tahu, cincin pernikahan kita memanglah sangat berarti. Tapi saat itu saya belum bisa mencintai kamu dan sekarang saya mau kasih cincin ini atas nama cinta saya, Kay. Kayla terlihat terharu ketika mendengar Garvin bicara. Garvin lantas mengambil cincin itu dan ia lingkarkan cincin itu pada jari manis Kayla. Ini gift terbaik yang pernah saya dapati, Pak Garvin. Terima kasih. Garvin terus tersenyum. Ia sangat bahagia ketika Kayla bahkan langsung menerima hatinya. Ia mencium tangan Kayla dengan penuh rasa sayang. Ponsel Kayla berdenting. Sebuah notifikasi membuatnya sedikit menyurang. Kayla pun menyembunyikan ekspresinya itu dari Garvin. Mau ngapain ya? Kenapa gue takut gini? Batin Kayla setelah ia melihat sebuah chat di ponselnya. Kayla tengah sibuk membersihkan meja kafenya dengan semangat. Sekilas, ia terus melirik cincin pemberian Garvin dan itu membuatnya sangat bersemangat menjalani hari-harinya. Wajahnya berhenti tersenyum ketika ia melihat seseorang berdiri dengan kaki mengenakan sepatu pantofel. Kayla melirik orang itu dari ujung kaki hingga kepalanya. Matanya menyurang heran ketika di hadapannya tengah berdiri seorang Pak Angling. Di sampingnya, ada Safir juga di sana. Beberapa saat kemudian, Kayla duduk di kursi kafe bersama Pak Angling dan Safir. Lama gak ketemu, ucap Safir. Sementara, Kayla terus tertunduk dengan tak nyaman. Kenapa? Gak usah takut. Gue sama papa mau ngomong sesuatu sama lo. Ada apa ya? Tanya Kayla begitu penasaran. Pak Angling tersenyum begitu ramah pada Kayla. Pagi Bu Kayla. Oh iya, kenapa Bu Kayla gak kembali bekerja di perusahaan? Padahal kinerja Bu Kayla sangat bagus selama ini. Kayla memencarkan matanya bingung. Apapun itu, ini sudah menjadi keputusan saya, Pak Angling. Ngomong-ngomong, ada apa kalian kesini? Bahkan di jam kerja saya. Pak Angling menatapi lingkungan sekitar. Ia pun mendekatkan diri untuk menatap Kayla secara dekat. Saya ingin menyuruh kamu cerai dengan Garvin, bisik Pak Angling membuat Kayla terkejut. Ia melotot tajam pada Pak Angling. Omong kosong apa yang Pak Angling bicarakan? Kayla terlihat begitu kesal menatapi Pak Angling dengan heran. Ia pun menjadi setengah takut detik itu. Bukannya James menyuruh kalian untuk cerai? Kami saling mencintai. Kami gak akan bercerai. Pak Garvin akan bicarakan ini sama Pak James. Lagi pula, apa urusannya hubungan saya dengan Pak Angling? Apa hak Pak Angling bicara seperti itu sama saya? James akan terus sehat jika melihat kalian bersama, dan Garvin akan merampas apa yang saya sudah miliki saat ini. Titik kelemahan Garvin sekarang adalah Bu Kayla sendiri. Supaya keinginan kita berjalan lancar, saya mau kamu bekerja sama dengan saya. Saya bahkan akan memberikan apapun yang kamu mau sebagai imbalan. Apa maksud Pak Angling? Tanya Kayla menahan emosi. Saya minta kau ceraikan Garvin. Kayla menyurang melototi Pak Angling. Ia menghela nafasnya dengan heran. Enggak mungkin. Lebih baik Pak Angling pergi sebelum saya panggil keamanan untuk menyerat kalian. Bu Kayla, tegas Pak Angling. Sementara, Safir pun terlihat cemas ketika sang papa berusaha untuk mengancam Kayla. Sebenarnya, ia tak nyaman melihat perempuan yang dicintainya terlihat begitu ketakutan. Namun, Safir harus menahan rasa ibanya itu demi tujuan papanya.
Pak Angling mengancam saya untuk bercerai dengan Pak Garvin. Lantas, dengan begitu Pak James akan terus sakit-sakitan karena masalah ini dan Pak Angling sendiri akan bebas untuk merebut posisi Pak James. Gitu yang Pak Angling maksud. Ternyata kamu lebih cerdas dari yang saya bayangkan. Pak Safir, apa-apaan ini? Saya tahu Pak Safir orang yang seperti apa. Tapi, ada apa ini? Kenapa? Kenapa kalian sangat membenci Garvin cuma karena ingin kekuasaan? Kela begini, gue emang cinta sama lo. Tapi untuk saat ini, MG penting untuk kehidupan gue. Jadi, lo harus cerai sama Garvin. Kela makin tak habis pikir dengan ucapan Safir yang tak pernah bisa ia bayangkan sebelumnya. Kela tak mengerti apa yang tengah mereka lakukan sebenarnya. Enggak, kala ini apa-apaan sih? Anggap kita gak pernah bertemu. Kela beranjak berdiri untuk segera pergi. Saya akan membunuh Garvin. Kela terkesiap ketika ucapan perlahan Pak Angling bahkan terdengar jelas di telinganya. Ia kaget bukan main karena Pak Angling bahkan mengancam untuk membunuh suaminya. Safir tertunduk ketika Pak Angling bicara. Matanya memancar bingung ketika mendengar kata pembunuhan yang Papa ancamkan pada Garvin. Kela menoleh kesal pada Pak Angling. Ia menatap emosi Pak Angling yang tengah duduk. Pak Angling lantas menyebarkan beberapa foto keluarga Kela dan juga foto Garvin berserta Pak James di meja kafe yang memang terlihat sepi dari pengunjung. Silakan, kamu mau mereka mati atau bercerai dengan Garvin? Kalian udah gila. Bu Kela tahu saya orang yang ambisius. Garvin pasti sudah banyak cerita tentang saya, bukan? Saya gak akan segan menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan saya, sekalipun itu keponakan atau saudara saya sendiri. Mata Kela berkaca tak habis pikir. Ia melihat seluruh foto kedua orang tua beserta kakak dan adiknya. Ia juga melihat foto Garvin dan Pak James di sana. Saya akan lapor polisi atas tindakan kalian ini. Kela bergegas keluar kafe, sementara Pak Angling dan Safir pun mulai mengejarnya. Kela, kalian udah gak waras. Kalian pengaruh buruk buat MG. Kalian pengaruh buruk buat Pak James dan Garvin. Pak Angling akan dikenakan pasal atas pengancaman dan pembunuhan berencana. Saya gak akan biarin ini terjadi pada Garvin. Kela bergegas untuk mencari taksi, namun Safir menantangnya dan membawanya paksa ke mobil. Di mobil, Pak Angling terlihat duduk di kursi depan, sementara Kela pun mulai mengamuk pada Safir di kursi belakang. Garvin ada di perusahaan sekarang. Saya bisa kapan saja untuk membunuhnya. Saya akan hancurkan MG dan James jika kamu gak mau bercerai dengan Garvin. Dasar berdebah, kalian gak pantas hidup. Lepasin saya. Kamu bisa pilih, Kela. Mau Garvin mati, keluarga kamu mati, MG hancur, James hancur, atau kamu bercerai dengan Garvin. Kela tak habis pikir dengan ucapan Pak Angling. Ia bakal mengancam Kela detik itu juga. Kela sudah mengeluarkan air matanya dengan rasa takut. Pak Angling menyodorkan sebuah iPad untuk ia perlihatkan pada Kela. Di dalam sebuah video, Garvin terlihat tengah berbincang di halaman perusahaan dengan seorang kolega dari arah jauh. Seseorang terlihat menyodorkan sebuah senapan tepat pada Garvin yang berdiri di kejauhan sana. Kela melotot karena mereka bahkan benar-benar akan membunuh Garvin detik itu. Bordi, tembak dia sekarang. Kela melotot terkejut. Jantungnya bergetar begitu takut. Matanya melotot tepat ke arah iPad yang berisi live video tersebut. Enggak, jangan Pak Angling, saya mohon jangan. Siap Pak, sudah tepat sasaran. Sekarang juga Pak, sahut Bordi dalam sebuah panggilan. Kela pun menyaksikan video Bordi yang hendak menembak Garvin. Jangan! Teriak Kela membuat Pak Angling maupun Safir terkejut karena teriakannya. Iya, saya akan bercerai sama Garvin, tapi saya mohon jangan bunuh dia. Keputusan Kela membuat Pak Angling akhirnya tersenyum lebar. Bordi, tahan dan kembali. Jangan bunuh dia untuk saat ini. Baik Pak, saya kembali. Kela menangis sejadinya, jantungnya sudah bergetar begitu takut. Mereka duduk kembali di sebuah cafe outdoor, jauh dari tempat Kela bekerja. Kela terdiam dengan air mata yang masih mengalir perlahan. Ia pun tak bisa melakukan apapun detik itu karena ancaman Pak Angling sungguh menyakitinya. Saya tahu kelemahan Garvin adalah kamu sekarang. Gimana bisa saya tiba-tiba meminta cerai sama Pak Garvin? Apa yang harus saya bilang kalau dia bertanya?
Kalian berdua gak pantas disebut manusia. Tenang dong Kela, jangan panik, jangan takut. Kamu gak mau kan suami kamu mati tiba-tiba? Mana masih muda kan? Saya akan membuat sandiwara supaya kamu bisa menceraikan dia, ucap Pak Angling. Apa itu? Lihat nanti. Saya suruh Xavier untuk memantau kamu. Dan jangan pernah berniat lapor siapapun termasuk polisi. Saya akan lebih mudah membunuh Garvin ketika kamu benar-benar lapor polisi. Saya pikir kamu orang yang bisa dipercaya, bukanlah Xavier. Papa serahkan ke kamu. Saya permisi dulu, Bu Kela yang terhormat. Pak Angling lantas kembali menuju mobil. Sementara Xavier tertinggal di kafe bersama Kela yang sudah seperti patung hidup. Ia terdiam dengan terus mengalirkan air mata. Hal itu sebenarnya menyakiti Xavier sendiri. Namun, melihat air mata Kela hanya untuk Garvin membuat Xavier malah membenci hal itu. Apa lo begitu cinta sama Garvin? Apa alasan Pak Xavier begitu membenci Pak Garvin? Tanya Kela datar. Ia bahkan tak menatapi wajah Xavier detik itu. Kela hanya melamun sambil mengeluarkan air matanya. Keluarga James udah buat mama gue meninggal. Ucapan Xavier akhirnya membuat Kela tertegun kaget. Waktu umur gue 5 tahun, mama gue sakit keras. Saat itu, James belum dapat warisan apapun dari kakek gue. Papa gue selalu dibenci James karena dia adalah penjudi garis keras yang selalu bikin kakek gue naik darah. Ya, gue akuin, papa gue emang buruk dulu. Tapi dia salah satu orang yang sangat cinta sama keluarganya. Walau seburuk apapun sikap dia di mata orang-orang, waktu dulu, keluarga gue nyari uang saja sulit banget. Apalagi buat bayar tagihan rumah sakit mama. Dulu James menolak bantu keluarga gue karena bencinya dia sama papa. Pak James bukan orang yang kayak gitu. Dia ngelakuin sesuatu pasti ada alasannya. Tapi itu kenyataannya. Dan sampai akhirnya mama gue gak tertolong. Tagihan rumah sakit masih belum bisa dibayar waktu itu. Dan papa gue gak akan bisa maafin James karena dia benar-benar gak peduli sekalipun mama gue udah gak ada saat ini. Dia terus membenci dengan alih karena bokap gue penjudi. Dan akhirnya sandiwara bokap gue berhasil buat dia masuk jadi keluarga perusahaan. Dulu, sebelum meninggal, kakek bagi warisan termasuk MJ yang sekarang dibanggakan James. Lo tau apa yang bokap gue lakuin? Kela masih tertegun kesal, namun dia pun penasaran terhadap cerita Xavier, yang entah itu real atau karangannya sendiri. Bokap gue maksa kakek buat tanda tangan warisan biar bokap gue dapat aset MJ. Dan akhirnya karena hal itu kakek meninggal karena serangan jantung. Kela menyeringai aneh. Kalian bahkan udah jadi pembunuh sejak dulu. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jadi, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen. Mimin akan terus upload setiap harinya, jadi jangan kemana-mana ya. Maaf kalau misalnya kejadian kemarin itu karena memang